Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cek Lintang Panggali dari tim KKN PPM UGM Wonosari tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait cara penanganan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Karena tentu timbul banyak pertanyaan, kenapa ada penanganan yang berbeda terhadap jenazah yang terinfeksi COVID? Oke, mari kita simak bersama. Bagian pertama, dan sebagai pengantar dari penjelasan terkait penanganan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 adalah pertama, tentang petugas. Petugas yang dapat mengurus jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 adalah seorang muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga harus terampil. Terampil di sini bermakna petugas yang mengurus jenazah haruslah memahami tata cara pengurusan jenazah. Mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, kemudian selain itu, karena ini konteksnya saat pandemi COVID-19, maka dia juga harus memahami protokol kesehatan COVID-19. Nah, yang kedua, terkait seorang muslim yang meninggal dunia karena wabah, karena COVID-19, ini tergolong apa? Nah, ketika seorang muslim yang terinfeksi COVID-19 kemudian wafat, dia meninggalnya tergolong syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid. Dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi, hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi, yang meliputi dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, terkait petugas tadi dan protokol kesehatannya, maka cara atau tata cara dari penanganan COVID-19 ini harus dipenuhi, salah satunya menggunakan alat pelindung diri dengan sesuai standar kesehatan. Kemudian, apa sih landasan melakukan penanganan jenazah yang berbeda saat jenazah tersebut terinfeksi COVID-19? Nah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya sebagai landasan hukum melakukan pengurusan jenazah pada seseorang yang terinfeksi COVID-19. Fatwa MUI ini nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang berbunyi pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Pembahasan selanjutnya sudah disinggung di depan tadi terkait umat Islam yang wafat terkena wabah COVID-19, maka dalam pandangan syariat termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi. Apa hak-hak dari jenazah tersebut? Yaitu yang pertama dimandikan, kedua dikafani, kemudian disolatkan, dan yang terakhir dikuburkan. Yang menjadi catatan, pelaksanaannya dari awal sampai akhir wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas pedoman memandikan jenazah, yang mana ini adalah cara yang pertama dalam mengurus jenazah yang terpapar COVID-19. Apa langkah-langkah dalam memandikan jenazah yang terpapar COVID-19? Nah, yang pertama,
jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Kemudian yang keempat, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Yang kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Dan ini adalah langkah terakhir dalam memandikan jenazah. Lalu, timbul pertanyaan, bagaimana jika jenazah menurut pertimbangan ahli yang terpercaya tidak mungkin dimandikan, maka dapat digantikan dengan tayamum. Tentu harus sesuai dengan ketentuan syariat. Bagaimana tata cara tayamumnya? Yang pertama, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Dan yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Namun, jika menurut para pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena dapat membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah atau dapat diringankan karena keadaan darurat yaitu keadaan COVID-19 ini, maka tata caranya diringankan yaitu jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Kemudian tahapan kedua dalam penanganan jenazah muslim yang terpapar COVID-19 adalah mengkafaninya. Lalu bagaimana tata cara mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19? Nah, yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Yang kedua, setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga, sebagai langkah terakhir, yaitu jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Untuk langkah selanjutnya, yaitu pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung, minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau disebut sholat ghaib. Nah, dan yang keempat, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Nah, yang terakhir dari pembahasan ini adalah tata cara menguburkan jenazah muslim yang terpapar COVID-19. Yang pertama, tentu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Dan yang ketiga, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Karena kondisi pandemi ini, atau seperti yang di awal tadi dinamakan darurat syariah. Nah,
Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Alhamdulillah, demikian Bapak, Ibu, Mbak, Mas sekalian terkait pedoman tata cara pengurusan jenazah muslim yang terpapar COVID-19. Semoga dapat diambil manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.